Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah dan nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang kemarin, karena memang kasihan ya warga di akar rumput di media sosial, sebagai sebuah refleksinya, masih banyak yang menerima informasi sepotong-sepotong, padahal kita semua berhak untuk mendapatkan informasi secara runut, terbuka, sistematis. Baik masalah konflik nasab, sebenarnya bukan konflik sih ya, nggak ada konflik. Yang ada itu adalah ketika seseorang mengaku, kemudian mengeksploitasi pengakuannya sebagai dzurriyyatur rasul, kemudian atas dasar husnuzon dan suhra wal istifadhah, sementara ketika ditampilkan metodologis yang secara ilmiah, misalnya secara historis, kemudian secara literatur ya, kemudian yang ketiga adalah secara tes genetika, ini membuka sebuah kenyataan yang hampir mengagetkan banyak pihak dan termasuk para warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam keseluruhannya. Tapi di antara kontroversi yang ada tersebut, ada beberapa segmen-segmen penting yang saya kira masyarakat juga tahu, terkait dengan munculnya yang sangat mengagetkan kemarin, munculnya akte notaris sodikun nomor 7 tanggal 29 tahun 2019, yaitu putusan tentang Menkumham RI AHU 7241 2019 tentang Jatman, yang seharusnya Jatman ini merupakan banom di bawah NU sesuai dengan ADART putusan Muktamar Lampung, dan NU sendiri ada sejak Beslit Rahpersen nomor 9 tahun 1930, yang artinya semua banom tidak perlu ada dasar hukum lain gitu ya, kecuali memang yang profesional, mungkin yang LBH dan sebagainya mungkin perlu karena atas alasan profesional, tapi tidak untuk Jatman, Ansor, kemudian Fataya dan sebagainya. Di tengah-tengah pandangan selidik para netizen ya, untuk apa buat seperti ini? Mungkin ada yang menduga dalam kaitan untuk kebebasan bertindak di dalam organisasi. Ada lagi yang untuk alasan kaitan dengan fasilitasi finansial atau perizinan kegiatan, yang mungkin kalau buat AHU sendiri mereka tidak belibet. Tetapi bagaimanapun ini menyalahi ketentuan yang ada, mengingat kelihatannya PBNU juga tidak mengetahui gitu loh. Dan akhir-akhir ini terkait dengan Jatman ini menyimak atau menyikapi begitu banyaknya kontroversi tengah masyarakat, memunculkan semacam surat klarifikasi, surat penjelasan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Jatman masa khidmah 2018-2023. Sahabat-sahabat sekalian, dari penjelasan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Jatman masa khidmah 2018-2023 ini, ada beberapa penjelasan yang ingin saya sampaikan, yang mungkin ini juga perlu diketahui semuanya, dan nanti kita juga akan kritisi ya. Yang pertama, kalau saya sekilas kritisinya ini suratnya, karena ini bukan surat internal yang sifatnya internal formal, maka tidak ada suratnya. Oke lah, nggak masalah. Cuman yang memang saya sayangkan adalah tidak ada tanggalnya, karena mengingat apakah ini terbitnya setelah surat penolakan dari Jatman ketika akan diklarifikasi oleh PBNU di Surabaya di Hotel Bumi itu, apakah sebelumnya begitu ya. Itu yang hanya dua itu terkait dengan konten suratnya, dan ditandatangani oleh Kiai Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Bidang Antar Lembaga setahu saya, dan Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Kiai Lukman Hakim. Ini sudah ada di sini. Nah, di sini disebutkan, dalam penjelasan disebutkan, untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran informasi terkait kepengurusan Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman, dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU perlu memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang terkait dengan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 sebagai berikut. Yang pertama, pernyataannya adalah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama ARTNU pasal 18 ayat 7 huruf A, dan ditegaskan juga dalam peraturan dasar PD Jatman pasal 2. Artinya sah Jatman ini memang
memang diakui ya begitu ya, diakui, bukan diakui, memang secara legal formal di bawah Nahdlatul Ulama. Poin yang kedua, kepengurusan Jatman tingkat pusat yang disebut Idarah Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, pasal 24 pasal 30 pertendasan Jatman. Ini kenapa saya kemarin di video yang kemarin menyayangkan kenapa ketika ada anggota Jatman ada guru setra seperti ini ya, ada ontran-ontran kok malah rame-rame mengundurkan diri. Ya pertimbangan historis lah, pertimbangan ideologis di bawah PA. Ibaratnya ya ketika ada masalah siapa lagi yang akan memperbaiki Jatman kalau bukan para beliau-beliau menjadi anggotanya. Artinya ya 5 tahun ini juga setahu saya Pak Lutfi bin Yahya itu sudah tidak cuma sekali ini menjadi ketua. Artinya ya sudah tidak sepantasnya begitu ya untuk mengganduli terus di Jatman. Ketika pernyataannya adalah sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama, pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapatkan pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagai diatur pasal 54 ayat 1 ARTNU. Ini menguatkan pasal yang butir yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua. Keempat, muktamar terakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah pada 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi, yang memilih atau menetapkan Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Haji Wahfiyuddin Sakam SEMBA sebagai Mudir Am untuk memimpin kepengurusan Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023. Ini yang kemarin putusan ini yang oleh salah satunya adalah yang dikritisi setahu saya ketika Kiai Khalwani ya. Ini periode ini seperti ya inilah apa namanya, terlalu like and dislike begitu ya. Banyak sekali mata rantai pengurusan Jatman yang dilaporkan terputus begitu ya, diputus bukan terputus oleh pengurusan yang sekarang ini, yang kemarin. Yang kelima, 2 tahun lalu tepatnya pada tanggal 10 Safar 1444 Hijriah atau 7 September 2022, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU telah mengirim surat nomor 59 tahun 2022 perihal kewajiban ratifikasi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama pada pimpinan pusat Idarah Aliyah Jatman dengan dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022. Padahal ini tahun 2022. Mungkin perintah ini mungkin sudah ada gejala ya 2 tahun yang lalu ya, 2022, di mana ada perintah untuk meratifikasi peraturan dasar, tapi apakah karena sudah terdeteksi 2019 membuat ahu sendiri gitu loh, lantas ada surat begitu, mungkin sudah ada peringatan, mungkin kartu kuning pertama ya, mungkin ya setahu saya, karena kita tahu dari yang kemarin bahwa mereka itu punya ahu sendiri gitu ya. Apakah setelah melihat ahu itu kemudian bereaksi PBNU. Yang keenam, pada tanggal 21 Muharram 1446 28 Juli 2024, berarti kemarin, di sela-sela pelaksanaan rapat pleno, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menerima surat dari Rois Am Idarah Aliyah Jatman Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memperpanjang masa khidmah Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang berakhir pada tanggal 28 September 2023. Surat terbit ini berarti sudah ada surat peringatan kartu kuning kedua sebetulnya kalau periode Anda sudah habis begitu ya. Periode panjenengan sudah habis, Bib, mungkin begitu surat isi suratnya. Tapi ini tidak ada, saya tidak mendapatkan lampirannya. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa Rais Am PBNU menerima surat tersebut dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Jatman pada tanggal, jadi surat permohonan perpanjangan tadi itu dilantarkan pada seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Jatman pada tanggal 28 Juli 2024 atau 11 bulan setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idarah Aliyah. Jadi setelah pengurusnya hampir 11 bulan kemudian ada seseorang mengantarkan surat permohonan perpanjangan. Seharusnya ya memang kalau paham organisasi ya sebelumnya gitu loh. Ini sudah habis kok. Nah, gitu. Jadi ini di garis bawahi ya, pada 11 bulan berakhirnya masa khidmat itu sudah berakhir, baru muncul surat permohonan di garis tebal oleh Kiai Zulfa. Yang ketujuh, terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut PBNU menilai, ini penting ya, bahwa sekalipun surat tersebut dibuat di atas kod Jatman, ada nomor surat dan distempel, saya nggak, dan juga terdapat ahu sebetulnya ya.
Tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi seorang diri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ini sekali lagi problem administrasi ini. Saya tidak tahu memang problem administrasi atau seperti apa ya. Tapi ini penting butir ketujuh dinyatakan begitu. Surat itu dianggap bersifat surat pribadi, bukan organisasi. Kemudian ke B, 7B, bahwa sekalipun surat dimaksud tanggal 16 Agustus 2003, tapi baru disampaikan kepada Rus Am PBNU pada tanggal 28 Juli 2024. Maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adami. Wah, ini agak, sebetulnya kalau bahasa saya yang ini ya, yang di bawah saja ini sebenarnya agak sarkas ya. Wujuduhu ka'adami itu dianggap langkah papane ya, dianggap angin lalu begitu suratnya dari Habib Lutfi ini, karena sudah masa berakhir 1 tahun, jelang 1 tahun yang lalu diajukan pengajuan pakai surat pribadi, dan sampainya tertanggalnya 16 Agustus 2023, sampainya 28 Juli 2024, setahun baru sampai. Apakah ini ada beberapa kemungkinan. Satu, suratnya dibuat tahun kemarin, nyampainya tahun ini, mungkin muter ya, pakai, saya tidak tahu nih ekspedisi mana yang digunakan. Yang kedua, mungkin suratnya memang surat dibuat kemarin, cuma tanggalnya diundurkan gitu ya, atau entah kenapa. Tapi apapun surat itu oleh PBNU dikatakan garis miring italik wujuduhu ka'adamihi. Bagi yang paham ya paham lah itu ya. Ini PB loh yang menyampaikan ini. Kalau itu mungkin agak lebih keras mungkin bahasanya. Butir ke-8, pada tanggal 2 September 2024, Ketua PBNU menerima kunjungan beberapa Kiai Mursyid Thariqah di kantor PBNU. Selain bersilaturahim, para Kiai tersebut menyampaikan informasi tentang kondisi terkini Jatman, khususnya terkait dengan kevakuman kepemimpinan Idaroh Aliyah Jatman karena telah berakhir pada masa khilafah 2018-2023. Dan hingga saat ini belum diselenggarakan muktamar untuk memilih dan mengangkat pemimpin baru. Menanggapi informasi dan masukan dari para kiai tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar segera diadakan pertemuan seluruh Idaroh Wusto se-Indonesia untuk bermusyawarah dan mencari solusi organisatoris atas masalah kepemimpinan Jatman tersebut. Menyanggupi permintaan para mursyid tersebut, PBNU bersedia untuk memfasilitasi pertemuan dengan maksud agar PBNU dapat memperoleh masukan yang lebih lengkap dari seluruh Idaroh kemarin yang di Surabaya. Niatnya untuk melakukan klarifikasi. Ini bagaimana nasib kalian sekarang, sudah berakhir gitu. Nah, ini yang dilanjutkan ke butir 9 ya. Di butir 9 dinyatakan, tapi ini surat yang butir 9 yang 8 ini ditolak kemarin ya, dari surat yang diterbitkan dari Habib Lutfi yang bahkan melarang anggotanya untuk mengikuti, untuk membangkang begitu. Dilarang untuk membangkang Jatman, sementara pihak Jatman sendiri sudah secara terjadi maladministrasi. Kemudian juga kelihatan juga ini apa namanya ya terkesan saya tidak tahu, melarang disebarkan begitu kan. Saya kira marwah PBNU di hadapan Lanjut butir ke-9, Ketua Umum PBNU menunjuk Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan dan Hubungan Antar Lembaga untuk memfasilitasi pertemuan Idaroh Wusto. Ketua Umum PBNU memberikan arahan kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa bahwa posisi PBNU di dalam pertemuan tersebut hanyalah memfasilitasi pertemuan, mendengarkan masukan atau hearing, kemudian tidak mengambil keputusan apapun. Informasi dan masukan dari forum pertemuan tersebut agar dilaporkan kepada rapat pleno PBNU atau rapat harian Suriah dan Tanfidiyah. Terakhir ke-10, menanggapi informasi bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah berkoordinasi dengan jajaran Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan cukup dijadikan dasar bahwa pertemuan tersebut tidak dikehendaki oleh Suriah PBNU. PBNU menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar sebab tidak pernah ada pertemuan antara Idaroh Aliyah Jatman dengan Suriah PBNU untuk membahas hal tersebut. Ini yang kebutir ke-10 ini berarti surat ini atau diduga setelah terbitnya pelarangan dari Jatman untuk hadir di Surabaya, karena di sini dikesankan karena di situ ada klausul, ada bunyi bahwa pelarangan itu sudah sepengetahuan dari Suriah. Di sini dibantah ya oleh PBNU. Jadi informasi tersebut tidak benar. Ini bahasanya halus sekali PBNU. Harusnya agak keras ya, bohong gitu ya. Jadi mursyid bohong itu kan
aduh gugur itu, sudah gugur itu. Ya setahu saya ketika berproses suluk dulu ya nggak kiai itu masya Allah ya, apa mursyid itu masya Allah, ibaratnya jangankan yang tersurat, yang tersirat saja, ibaratnya ayam dipotong tidak sesuai syar'i saja bisa sekilas bisa tahu dari hawanya, dari ini zauknya ya, sudah paham sekali. Dan ketika berbohong ini kan bahasa halus, PBNU menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax. Hoax itu apa ya? Ya bohong kan ya. Nah, ini keras sebetulnya. Demikian penjelasan disampaikan sebagai bahan pertimbangan seluruh jajaran Idarah Wusta Jatman dalam menyikapi dinamika dan politik yang terjadi di lapangan. Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum, ditandatangani, kemudian Kiai Lukman Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal, ditandatangani, ditempeli. Banyak kalau boleh menanggapi ya, banyak sekali komentar ini sudah tersebar di media sosial. Setidaknya ya berterima kasih kepada PBNU yang bersikap ya, walaupun ini sifatnya internal, setelah melalui banyak gelombang besar masalah nasab yang tidak jelas ininya, tidak jelas tindakannya, sehingga memunculkan Laskar Sabilillah yang berfokus untuk menanggulangi hal ini. Dan berterima kasih juga kepada Gus Abbas dan para sahabat sekalian yang mengawal. Termasuk yang kedua adalah penanganan terhadap penganiayaan sejumlah kader NU. Yang paling keras kemarin di tengah-tengah kejadian ini adalah salah satu kiai di Kerawang kejadiannya, kalau tidak salah itu pengurus struktural di Bekasi dan anggota sahabat Banser. Dan ini sampai hari ini belum jelas itunya, ujungnya seperti apa, terutama dalangnya siapa. Banyak sekali simpang siur. Selain memang turunan dari ini, misalnya turunan dari permasalahan Mbak Alawi ini adalah masalah pencakok agama yang serius dan banyak korbannya. Hampir setiap kabupaten di Pulau Jawa, hampir ada setiap kabupaten ratusan makom dibisikan. Kemudian banyak sekali permasalahan. Di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan kalau tidak salah, walaupun juga masih secara umum. Di surat ini juga ada yang menyampaikan kok hanya sekedar ini saja, klarifikasi saja, surat klarifikasi. Berani tidak PBNU ibaratnya melakukan karena ini sudah satu periode sudah habis, terjadi semacam nuyus atau burot ya gitu ya. Jadi pembangkangan seperti itu seharusnya ya karena sudah tidak ini di caretaker begitu ya, di caretaker saja. Artinya yang ada di Wusto itu kalau memang tidak menghendaki untuk di bawah arahan PBNU ya sudah dieliminasi saja. Masih banyak kader yang berproses secara berjenjang begitu. Mereka berdarah-darah untuk berproses untuk mentahbiskan diri sebagai kader yang militan, baik di PKPNU yang selama ini merebak, baik di MKNU. Saya sendiri 2 kali ya ikut MKNU merebak, kemudian juga belum lagi di Ansor yang luar biasa di zamannya Gus Yakut, Gusmen, itu banyak sekali kader yang luar biasa. Saya berharap makanya banyak saya dan banyak teman-teman sahabat-sahabat yang berharap ketika seperti ini prosesnya proses organisasi. Kader kita banyak sekali dan masalah darah jangan diragukan lagi ya. Masalah darah itu walaupun kita tidak pernah mengandalkan itu. Apalagi ada juga saya lihat di beberapa tayangan para pakar yang ini PBNU maunya seperti apa kok lamban begitu ya. Banyak sekali ketika menempatkan Kiai Zulfa sudah tepat karena ya ada menganggap itu proksi begitu ya dan sebagainya. Tapi apapun itu kegelisahan di tengah-tengah warga NU dan umat Islam pada umumnya. Yang ini saya harap drama ini tidak terlalu lama lagi berlaku. Lakukan tindakan organisasi secara tegas, terukur begitu. Sehingga satu abad NU ini memang sedang mengalami suatu perubahan yang besar dan kita sambut. Saya sangat berharap sekali ini cepat selesai karena jika tidak di periode yang berikutnya dalam kontestasi politik kita masih banyak sekali tantangan yang sifatnya pembangunan. Banyak sekali yang harus dilakukan dan surat klarifikasi ini saya kira memang tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan tindakan langkah organisasi, tetapi setidaknya ini menunjukkan kepada netizen kalau PBNU sebenarnya tidak diam mengamati. Hanya memang yang disayangkan di sini kok tidak ada membahas tentang legal standing itu lah, AHU. Mereka kok punya AHU, Anda kok punya AHU, itu tidak masuk butir. Ini sangat disayangkan karena itu yang justru yang menjadi sorotan di masyarakat.
Kalau yang sifatnya kejadian fenomena seperti ini ya, kemarin juga yang disorot masalah ini ya, masalah Lazisnu itu ramai sekali. Karena belum apa-apa Rakernas saja sudah menumpulkan semiotika, secara semiotika sudah menunjukkan 212 apa yang sedang terjadi. Nah, sahabat sekalian, para pemirsa, bagaimana tanggapan kalian? Kita bersama-sama memberikan kekuatan, memberikan dukungan dalam bentuk ide-ide konstruktif kepada PBNU. Dan ini PBNU sekali lagi bukan hanya milik elitis segelintir orang, ini milik kita semua. Dan saya yakin pendapat kita ya segelisah apapun, bahkan banyak yang dengan, mohon maaf jangan menggunakan kata-kata kasar ya, itu akan menginspirasi, mencambuk menjadi pecut bagi kita semua. Karena NU ini bukan, sekali lagi, bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau NU tumbang, NU tenggelam, jangkarnya Nusantara ini sampai terputus atau tenggelam, apa nasib negara kita? Negara kita yang tinggal, Indonesia ini tinggal digadang-gadang satu-satunya negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kondisi yang sangat nyaman, dengan lokasi yang sangat nyaman, dengan pertumbuhan yang sangat nyaman. Sepeninggal Pak Jokowi ini meninggalkan banyak kenangan ya, banyak bekal untuk kita untuk berikutnya. Tapi kalau hal-hal seperti infiltrasi seperti ini tidak segera diantisipasi, ya wantai virsa. Demikian, saya tunggu komentarnya, tanggapannya sahabat sekalian, dan sangat mohon maaf bila ada kata-kata tindakan saya yang kurang berkenan atau pengetahuan saya yang sangat terbatas terkait dengan fenomena atau polemik yang terjadi belakangan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.